Aneh banget ya, Bim. Baru kali ini coba gue ngeliat Sean tuh stand up buat orang lain. Dia segitunya belain si Lola. Mas Vino, kalau bagi saya itu semuanya sudah jelas. Jelas sekali kalau Mas Sean tuh sedang jatuh cinta dengan Mbak Lola. Masa iya sih? Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Ya iyalah Mas. Ingat nggak waktu pertama kali Mas Vino jatuh cinta dengan Mbak Laras? Apapun Mas Vino lakukan tuh Mbak Laras, bahkan ngebelain dia habis-habisan. Nggak hanya itu, di depan Bu Rani sekalipun, Mas Vino pasti belain Mbak Laras. Tapi masa iya sih, Bim? Jadi Sean jatuh cinta sama Lola. Sean? Lo ngapain tuh? I'm just... Oh iya. Enggak, Bim. Enggak banget. Gue gak setuju pokoknya kalau si Sean tuh sama Lola. Lola tuh gak ada bagus-bagusnya. Gak ada baik-baiknya sama sekali. Mana dulu kerjanya nyinyirin Laras terus. Gue gak suka. Itu kan dulu Mas. Bisa aja suatu saat Mbak Lola itu akan berubah. Iya kan? Tapi enggak lah, Bim. Impossible. Buat gue Lola tuh gak banget. Udah deh, Bim. Sekarang mendingan lo pikirin caranya gimana lo tuh sadarin si Sean. Kalau Lola tuh gak bagus buat dia. Gak baik sama sekali. Lo cariin dia cewek lain kek, apa kek. Pokoknya ini tugas spesial buat lo. Aduh Mas, kok tugas saya jadi seperti itu? Ya udah. Kalau lo gak mau, biar gue yang lakuin sendiri. Tapi lo tahu kan? Lo tahu cara gue kayak gimana? Gue gak suka basa-basi. Jadi gue gak janji ya, hasilnya bakalan kayak gimana. Oke. Saya akan kerjakan Mas. Siap. Gitu dong, Bim. Good. Gimana caranya nih? Aduh, taksinya mana ya? Kok belum datang juga sih? Gue udah gak sabar deh mau ketemu sama Bu Ningrum. Karena gue tuh udah penasaran banget. Dan semoga aja setelah gue ngobrol sama Bu Ningrum, ada titik terang dari masalah ini. Itu pasti taksinya. Bim, Ya Mas? itu mobilnya Mama kan? Mama ngapain tuh? Tapi gue seneng sih, Bim. Mama tuh sekarang udah berubah banget. Mama jadi sayang banget sama Laras. Jadi deket banget sama dia. Kayak kemana-mana tuh Mama mau selalu sama Laras. Ngajakin Laras pergi. Kayak sekarang nih, gue yakin banget, Bim. Pasti Mama mau ajak Laras jalan berdua. Tapi mau ngapain ya? Palingan mau ngasih surprise buat gue. Ya nggak? Oh, maaf Mas Vino. Seperti Mas Vino salah deh. Kayaknya mobil Bu Rani sedang mengikuti taksi itu. Mas lihat dong. Iya juga ya. Mau ngapain ya, Bim? Lagi-lagi Bu Rani nggak minta Annabella untuk ikut. Berarti Bu Rani nggak mau satu orang pun yang tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Jangan-jangan... Yaudah, Bim. Kita ikutin. Baik Mas Vino. Gimana caranya ya gue cari Tante Ningrum di tempat seluas ini? Aduh. Lagian Tante Ningrum juga aneh-aneh aja deh. Katanya mau ngomongin hal penting tapi malah di tempat terbuka dan di tempat umum. Di mana ya? Aduh, gue bingung banget nih harus cari kemana. Harusnya kan kalau ngomongin hal penting tuh di tempat yang sepi dan agak ujung gitu. Dermaga. Iya, dermaga. Kenapa gue gak kepikiran ya dari tadi?
Kan dermaga itu agak sepi dan tempatnya juga agak ujung, terpencil lagi. Kemungkinan besar Tante Ningrum pasti di situ. Ngapain Laras malam-malam gini ke pantai? Aku harus hati-hati karena Laras itu gadis yang pintar. Bisa saja dia merencanakan sesuatu. Aku nggak boleh menyepelekan dia. Bim, Iya mas. ternyata lo bener, Bim. Mama gak barengan sama Laras. Tapi ngapain coba Mama ngikutin Laras? Kenapa gak mereka barengan? Saya juga nggak tahu mas. Sama-sama ke pantai kan? Iya. Gini aja, Bim. Mendingan sekarang kita susulin mereka. Kan enak tuh. Kita malam-malam bertiga nikmatin pantai. Hirup suasana angin di malam hari. Mas, kalau saran saya, sebaiknya Mas Vino nggak usah ke sana. Emangnya kenapa, Bim? Oh, gue tahu. Lo takut sendirian ya? Hah? Udahlah, Bim. Lo telepon aja boneka hantu. Suruh dia nemenin lo. Apaan sih Mas Vino? Sama sekali nggak ada hubungan dengan Annabella. Ya udah kalau gitu kenapa, Bim? Apa alasannya? Lo tuduh poin aja deh sama gue. Jadi gini Mas, kalau menurut saya, kalau Mas Vino nyamperin mereka ke sana, Ibu Rani pasti nggak suka. Karena Ibu Rani sama sekali nggak mau ada yang tahu kalau dia sedang membuntuti Mbak Laras. Kenapa gitu, Bim? Bukannya sekarang Mama sama Laras baik-baik aja? Hubungan mereka baik-baik aja kan? Mama udah baik sekarang sama Laras. Emang kenapa coba? Iya sih Mas, hubungan mereka baik. Tapi saya juga nggak tahu kalau ditanya sekarang karena apa. Nah, kalau gitu tolong, Bim. Lo jelasin ke gue. Alasannya apa? Apa ya Mas? Tuh kan? Saya sih nggak tahu Mas kalau ditanya sekarang. Ya udah. Tapi kalau emang bener dugaannya Bimo, berarti ada sesuatu antara Mama sama Laras. Tapi kan Mama udah baik ke Laras. Nggak bisa gini. Gue harus cari tahu. Mas Vino. Itu kayaknya Tante Ningrum deh. Tante, maaf ya Tante. Tante udah nunggu dari tadi ya. Maaf banget kalau misalnya Laras telat. No worries, nggak masalah. Saya tahu kamu pasti membutuhkan waktu untuk menemukan saya. Dan saya juga yakin kamu adalah seorang gadis yang cerdas. Nyatanya, here you are. Tante, sebenarnya apa ya tujuan Tante ngajak saya ke sini? Apa ada hal yang mau Tante bicarakan ke saya? Dari wajah kamu begitu banyak sekali pertanyaan. Jadi, Ya. Tante beneran mamanya Revan? Benar. Saya Ningrum, mamanya Revan. Tante tahu nggak sih betapa terkejutnya Revan pas dia tahu kalau ternyata mama yang dia cinta itu masih hidup, masih ada di sini. Tapi kenapa Tante nggak nemuin Revan sama sekali? Kenapa Tante malah menghindar dari Revan? Belum saatnya. Saya mengerti betul bagaimana perasaan Revan sekarang. Tapi saya juga punya alasan yang kuat kenapa saya begini.
Em, Maaf Tante, tapi saya ngerasa jawaban Tante sama sekali nggak menjawab pertanyaan saya. Kenapa Tante malah menghindar dari Revan? Contohnya aja di kampus, Tante lebih milih buat nggak menemui Revan. Kenapa Tante? Saya punya alasan yang kuat, belum saatnya. Saya juga sebetulnya sangat ingin sekali menemui Revan, memeluk dia. Tapi sekarang bukan saatnya. Jadi, apa tujuan Tante sebenarnya? Sepertinya ada orang yang sangat ingin tahu urusan orang lain. Hai, rupanya begini. Kelakuan seseorang yang konon katanya berasal dari keluarga terpandang. Kenapa Rani? Kok diam? Mana Rani Adijaya yang dulu? Kok tiba-tiba jadi singa ompong? Biasanya kamu suka sekali berkoar-koar. Rani Adijaya. Diam kamu, Ningrum. Jangan terlalu banyak bicara. Cukup. Kenapa? Kaget? Asal kamu tahu ya, Ningrum yang kamu lihat hari ini bukan Ningrum yang dulu, yang bisa seenaknya dan segampangnya kamu injak-injak. Saya bukan orang lemah lagi. Tapi untuk saya, kamu tetap Ningrum yang dulu, yang sangat lemah. Laras, kamu harus hati-hati sama perempuan ini. Dia akan menggunakan apapun untuk melawan dan menjatuhkan lawannya. Kamu stay di sini. Kita perlu bicara. Saya nggak apa-apa kok Tante, saya bisa handle ini sendirian. Mas Vino, tunggu Mas. Apalagi sih, Bim? Mas Vino nggak usah kesana Mas. Sebaiknya Mas Vino nggak usah menyamperin Mbak Laras dan Bu Rani. Menyamperin apaan sih? Nggak, gue mau samperin Mama sama Laras. Mas, saya mohon Mas, tolong dengarkan kali ini. Saya yakin Bu Rani nggak akan suka kalau Mas Vino menyamperin mereka. Nggak suka? Ya. Ya kali nggak suka, ya enggak lah, Bim. Asal lo tau ya, ini itu surprise buat gue, Bim, dari Mama sama Laras. Nggak mungkin lah Mama nggak suka. Dia nggak suka Mas Vino kalau kesana. Apaan sih? Nggak. Udah ya, Bim. Gue mau samperin Mama sama Laras. Bim, lo ini kenapa sih? Gue jok ngomong malah bengong, ngeliatin apaan? Enggak Mas, saya nggak tahu apa kok. Yaudah, gue mau samperin Mama sama Laras. Sepertinya ada yang nggak beres dengan kehadiran perempuan tadi di sini. Nggak mungkin bisa kebetulan begini kan? Kamu ngapain ketemu dengan Ningrum tadi? Apa kalian sudah saling kenal? Maaf Bu Rani, tapi kayaknya harusnya saya yang bertanya deh. Kenapa Bu Rani bisa ada di sini? Dan kenapa Bu Rani mau tahu urusan saya? Sepertinya Bu Rani ketakutan sekali melihat saya menemui Tante Ningrum. Ada apa ya? Oh ya? Sepertinya kalian berdua sudah sangat dekat. Enggak kok Bu Rani, Ibu salah. Saya baru aja kenal sama Tante Ningrum. Saya juga belum pernah ketemu sebelumnya. Kenapa kok kayaknya Bu Rani ketakutan sekali ngelihat kehadiran Tante Ningrum di sini? Lancang kamu bicara seperti itu, Laras. Apa Ibu Rani akan terus ngelanjutin ini semua? Perdebatan ini, Ibu yakin? Ada Vino. Vino?
Hai Mom, Hai nak. Mama ngapain di sini? Sama Laras juga? Hai Pala Batu. Hai, Vin. Vin, Mama di sini cuma mau ngobrol aja kok sama Laras. Ya kan, Ras? Nah, berhubung kamu juga udah datang, gimana kalau kita cari makan aja yuk? Kamu udah lapar kan, Vin? Kamu juga kan, Ras? Pas banget, Ma. Kebetulan Vino lagi lapar banget nih. Yes, makan malam bareng sama Mama sama Kepala Batu. Yaudah yuk. Oke. Kalau gitu sekarang kita pergi cari makan. Ayo, Ras. Ayo. Ayo. Yuk, sayang. Cari angin. Sepertinya bukan cuma cari angin. Apa tadi Bu Rani dan Mbak Laras habis ketemu si Ningrum? Sampai kapan aku mesti berpura-pura akrab sama Bu Rani di depan Vino? Vin, Mama di sini cuma mau ngobrol aja kok sama Laras. Ya kan, Ras? Kalaupun Vino tahu yang sebenarnya soal mamanya, aku yakin dia pasti sedih dan kecewa banget sama mamanya. Assalamualaikum. Ras, kok bengong kamu? Ayah, ya ampun. Ayah dari tadi ya di sini. Iya. Aduh, maaf ya. Kamu lagi ada masalah. Nggak cerita sama Ayah deh. Enggak ada apa kok. Saya tahu kamu pasti punya masalah. Bengong gitu. Ada apa? Sebenarnya Laras mau nanya deh sama Ayah. Ayah pernah gak sih punya temen yang jelas-jelas gak suka sama Ayah? Terus kalau depan Ayah dia nunjukin perasaan gak sukanya itu. Tapi kalau di depan orang lain dia nunjukin seakan-akan dia suka sama Ayah. Sejauh ini sih nggak ada ya. Tapi yang Ayah tahu dia pasti orang nggak baik. Emang ada teman kamu di tempat kuliah yang seperti itu? Iya, temen Siapa? Laras. Ya nggak gitu deket juga sih ya, nggak penting juga lah. Siapapun itu orangnya, kamu harus doain dia supaya dia segera bisa mendapat hidayah. Dan nantinya dia nggak baik cuma di belakang orangnya, tapi nanti baiknya tulus. Karena emang kan kita harus mendoakan orang-orang yang seperti itu supaya mereka kembali jadi orang baik. Iya juga ya. Ya, nanti sholat doain dia ya. Ya pasti. Semoga aku lebih bisa sabar menghadapi Bu Rani. Untuk saat ini, aku mesti ngikutin permainannya. Biar Vino maupun Ayah nggak ngerasa kalau sebenarnya aku punya masalah besar sama Bu Rani. Ayah, Ya. nih, Laras bawain buat Ayah drink bang bang, minuman favorit Laras. Kamu kayaknya suka banget ya. Wah, ini tuh favorit banget ya. Bikinnya gampang banget lagi. Nih ya, Ayah cobain ya. Boleh. Sini ya, cobain. Kayaknya sih enak tuh, baru lihat itu aja. Wah, enak banget ya. Karena drink bang bang ini adalah satu-satunya minuman dengan 4 kelezatan di setiap tegukan. Oh, itu aja, coba dulu deh. Yummy, enak bener. Enak ya? Enak kan? Terus bikin bad mood hanyut, happy lanjut. Iya. Bikin happy juga ya. Iya ya. Ya udah, ayah boleh habisin ya di kamar. Boleh dong. Ya, biar ayah juga happy. Oke. Ayah happy, kamu happy ya. Assalamualaikum. Laras. Evan? Ada apa, Van?
Ah, enggak. Gue kesini cuma mau ngasih kabar gembira sama lo. Lo tahu? Ternyata nyokap gue masih hidup. Oh ya? Wah, gue ikut seneng deh dengernya. Ya awalnya gue masih belum percaya, Ras. Tapi ya gue yakin banget nyokap gue masih hidup. Siapa tahu aja perempuan yang ketemu sama lo kemarin itu nyokap gue. Sebaiknya gue nggak bilang kalau tadi gue barusan ketemu sama Buningrum. Mungkin dia punya alasan tersendiri nyembunyiin keberadaannya dari Revan. Ya, pastinya gue selalu doain yang terbaik buat lo deh. Dan gue berharap supaya lo bisa segera ketemu sama nyokap lo. Amin, amin. Ya semoga aja gue cepet-cepet ketemu sama nyokap gue. Karena gue udah kangen banget. Oh ya, dan Pak Marco bilang katanya dia janji untuk ketemuin gue sama nyokap gue. Ya mudah-mudahan aja sih. Oh iya, ayah kemana? Lagi di kamar istirahat. Apa jadinya ya kalau nanti Revan tahu bahwa ternyata kedua orang tuanya pisah gara-gara kehadiran Burani? Pasti hubungan Vino dan Revan juga bakalan berantakan lagi. Padahal mereka kan udah berteman baik sekarang. Selesai juga jam kerja Annabella. Bimo. Sengaja banget dia berdiri di tempat temaram seperti itu. Pasti deh, supaya romantis ketika ketemu sama Annabella. Pas banget. Sebenarnya apa ya sedang dilakukan Mbak Laras di sana? Apa Mbak Laras datang menemui perempuan tadi? Bimo, Astagfirullahaladzim, apa-apaan sih Annabella? kenapa harus kaget seperti itu sih? Kayak ngeliat hantu aja. Ya iya dong, orang kamu muncul tiba-tiba saya kirain memang hantu. Ya lagian kamu ngapain bengong kayak begitu? Hah? Sampai aura kecantikan Annabella yang selalu bersinar nggak kamu lihat? Kamu lagi galau? Iya, memang. Saya lagi galau. Emang nggak boleh kalau saya galau? Hah? Nggak boleh? Nggak salah lagi. Pasti Bimo lagi galau karena nggak berani ngungkapin perasaannya ke Annabella. Bimo, kamu nggak usah galau, ya? Ya, tapi kalau kamu mau curhat, kamu utarakan aja ke Annabella, ya? Siapa tahu Annabella bisa cari solusinya. Dan kamu tenang aja, Annabella itu pendengar yang sangat baik. Pasti nama Annabella yang disebut nih, ya kan, ya kan? Aduh, aku mesti gimana ya nanti kalau Bimo sebut nama Annabella? Kaget, atau terpana, atau gugup. Ningrum. Tuh kan bener, kamu akan sebut nama Siapa? Siapa barusan kamu sebut Ningrum? Ntar dulu, Ningrum. Maksud kamu perempuan ini, Bim? Hah? Kamu naksir sama perempuan ini? Serius kamu, Bim? Apaan sih ngomongnya kok jadi ngelantur begini? Siapa juga yang naksir sama dia? Aduh Bimo, coba kamu lihat. Kamu lihat perempuan ini, Bimo, dia udah tua. Dia sebayaan sama Ibu Rani. Bimo, kamu perhatiin, kamu nggak pantas naksir perempuan ini. Ya, kamu itu pantasnya naksir perempuan yang mudaan dikit, yang sebaya sama kamu. Misalkan contohnya saya. Itu contoh, cuma contoh aja. Kok ngomongnya jadi ngelantur begini sih? Siapa juga yang naksir sama Ningrum? Saya nggak ngelantur, Bimo. Ini fakta. Perempuan itu udah tua. Nggak ada apa-apanya dibandingin sama Annabella. Annabella lebih muda, kulitnya lebih kencang. Terus satu lagi, Annabella lebih cantik daripada dia. Siapa juga yang mikirin Ningrum? Siapa juga yang naksir sama dia? Tadi, waktu saya dengan Mas Pino membuntuti Bu Rani dengan Mbak Laras, saya ketemu Ningrum di dermaga. Apa urusannya Mbak Laras ketemu dengan dia? Jadi kamu galau mikirin hal lain, bukan galau karena cinta. Apaan sih? Kok ngomongnya kalau ketemu kamu tuh cinta mulu. Ada habisnya. Ya enggak juga sih. Tapi tunggu dulu deh Bimo. Berarti Bu Rani sama si Ningrum itu udah ketemuan? Saya rasa sih begitu. Kalau udah ketemuan buat apa coba selama ini saya cari-cari si Ningrum itu?
Kan buang-buang waktu sama tenaga saya aja. Tapi kenapa Mbak Laras harus ada di sana ya? Apa hubungannya Mbak Laras dengan Ningrum? Ya terus buat apa kamu cemasin Laras? Kamu nih apaan sih godain orang mulu? Hati kamu tergoda. Iya, Bim. Hati kamu tergoda sama Annabella, ya kan? Ngaku aja. Ngomong apa ya harus sama kamu nih? Lucu juga kalau lagi galau. Gimana Leon? Yang mana kira-kira yang mirip sama cincinnya Reza? Kenapa sih gue harus ganti? Ya iya dong, kan kamu yang ngilangin. Ya kenapa gue yang repot-repot? Kan salah dia sendiri, dia nggak hati-hati. Leon, kamu udah tahu kamu yang salah, masih aja ngelak, masih aja bela diri. Ya udah, but gue nggak inget banget ya. Which one ya? Coba deh lihat. Yang mana ya yang paling mirip? Pasti ada spesifikasinya gitu. Yang penting berinya lebay, gede banget. Ini suka gue, hampir mirip. Mas sama mbaknya pasti mau cari cincin buat nikah kan? Ini mbak, silakan dilihat. Cincin-cincin ini semua memang khusus untuk pasangan yang mau menikah. Enggak, kita sebenarnya. Ya, emang kita mau nikah kan? Apaan sih, kita kan kesini. That's all nice. Coba sayang, kamu pilih cincin kesukaan kamu. Coba deh yang ini. Wow. Gimana? Itu shiny. Ya nggak masalah kali, malah bagus. Enggak. Ini terlalu lebay sih shiny. Ini berlian di mana-mana. Terlalu lebay. Ini kayak buat ibu-ibu gitu nggak? Yaudah. Oh ini gimana? Pas. Berliannya nggak terlalu gede. Simple. Buat Kamu ya kekurusan sih, makanya kegedean. emang kamu muat? Ya. Enggak juga kan? Enggak juga sih. Kenapa emangnya kalau misalnya sempit, kamu mau bilang aku gendut gitu? Hah? Kalau dia kenapa? Marah. Pak, Ya. kata orang di sini steaknya tuh enak banget loh. Oh ya, benar. Cobain ya. Yuk. Yuk. Loh, Pak, itu Leon sama Dara. That's cute. Kak Wan. Ya. Iya, Leon sama Dara itu. Ngapain mereka lihat cincin? Mau beli cincin? Enggak lah, Pak. Mungkin memang mereka janjian sama orang itu. Enggak mungkin lah mereka beli cincin. Papa mau pastikan. Ngapain mereka di situ? Dan ngapain mereka mau beli cincin? Kan pertunangannya sudah batal. Tunggu deh, Papa jangan kayak gitu. Nanti kita bicarakan bebek sama mereka, tapi jangan di sini, Pak. Kita cari tempat lain ya. Kasihan Dara loh, Pak. Nanti dia malu. Ini kan tempat umum. Ma, Leon ini pasti godain Dara lagi. Iya kan? Ngapain beli cincin? Pasti Leon kasih harapan palsu sama Dara. Iya kan? Enggak, Pak. Gini deh, Pak. Dara itu kan nggak sendiri, dia kan sama Leon. Kalau Papa negor Leon di sana, nanti Dara tuh ikutan malu. Udah deh, pokoknya Mama janji kita akan bicarakan baik-baik dengan mereka, tapi nggak di sini. Gimana menurut Papa? Betul kan apa yang Mama bilang? Ya, gitu dong. Ya udah, kita cari tempat lain ya. Yuk. Dah, udah aku fotoin semua, sekarang tinggal kita tunjukin ke Sofi. Oke. Mbak, maaf. Itu cincin yang terakhir belum dilepas. Oh iya, maaf. Beneran nggak ada niat nyuri kok. Cuma
cuma lupa aja. Nggak apa-apa, Mbak. Wait. Tuh. Jangan dilepas dulu. Emangnya mau ngapain? Mbak, minta tolong difotoin dong. Boleh. Leon buat apa sih? Udah. Sekarang kamu lagi ke sana? Kayak gini, coba tangannya tunjukin aja. Okay, go. Ready? 1, 2. Now you touch my face. Tapi aku begini. Ini cincin pas sama kamu. Ini gue lagi mimpi nggak sih? Kenapa ya Leon tuh sweet banget hari ini sama gue? Kayaknya badan Lola ini mau hancur tau nggak? Sabar Lola ya. Yang penting jangan bikin masalah lagi sama Vino. You know that is scary. Iya, Lola tahu. Tapi tangan Lola tuh sakit banget tau gak sih? Kayak pengen patah gitu loh. Pegel banget. Wow. Ya udah deh. Gue pijat ya. Sean, Enak enggak? iya. Tapi maksudnya bukan ini. Nanti aja lama-lama itu juga hilang. Sabar dulu ya. Kerja di mana-mana nggak ada yang enak. Sean, tapi maksud Lola itu bukan kerja. Lola mau jadi Pak. Sean? Lo ngapain tuh? I'm just. Lola, gue kasih tahu ya sama lo. Meskipun sepupu gue ini fales, dia tetap keluarga di Jaya. Jadi gak usah macam-macam deh lo. Sana pergi. Iya. Sean, gue kasih tahu sama lo ya. Lo tuh gak ada baik-baiknya buat lo. Gak banget. Jangan gitu dong, Vin. Setiap manusia has a good side. Apaan sih? Ya enggak lah. Lola tuh sama aja kayak Bianca. Gak ada bagus-bagusnya. Sean, udah deh. Kita gak usah ngomongin itu. Gue butuh bantuan lo. Gue bentar lagi ada pertandingan basket nih. Friendly match. Menang atau enggak? Maksudnya? Tuh gimana sih? Katanya jago ngeramal. Tim basket gue menang atau enggak? Ayah. Wait. Apaan sih? Cepetan. Gue menang atau enggak? Yes. Udah belum? Menang tipis. Menang tipis? Ya kali kok menang tipis? Orang lawannya cupu banget kok, gampang banget lawannya. Nggak bener nih ramalan lu, apaan sih? Iya, namanya juga ramalan. Bisa bener, bisa meleset. Right? Tahu ramalan nggak guna. Fake. Semoga Vino beneran menang muda di pertandingan. Jadi, gue gak dianggap pintar ngeramal lagi. Apa, Ran? Mantan istrinya Marco ngelabrak kamu. Gimana ceritanya sih? Aduh, kenapa sih harus kasih tahu soal ini ke Tari? Ngebongkar aib sendiri nih namanya. Ran, gimana ceritanya? Iya, Tar. Jadi tuh, dulu Marco ninggalin anak dan istrinya demi aku. What? Oh my God, aku baru tahu. Udah. Nggak perlu dibahas. Itu nggak penting, Tar. Lagi pula, aku tuh minta tolong bantuan kamu untuk menyelidiki yang namanya Ningrum. Aku juga heran, kenapa Ningrum tuh semalam menemui Laras, terus aku juga nggak tahu apa yang mereka obrolin. Tunggu deh. Kenapa Ningrum itu yang kamu bilang tadi nemuin Laras?
Bukannya dia kalau mau ya nemuin Revan dong. Aku juga nggak tahu, Tar. Kenapa kayak begitu. Udah deh, yang penting sekarang tolong bantuin aku cari tahu tentang Ningrum. Jadi nanti aku akan kirim fotonya. Kamu jadi bisa lebih pasti. Oke. Note, tenang aja. Aku pasti bantuin kamu cari tahu yang namanya Ningrum. Good. Alright team, come on. Come here, come on. Sini, kumpul. Semua kumpul. Oke tim, ingat ya. Hari ini kita mau friendly match. Ingat, kita main yang fair. Kita main yang adil. Jangan mau diremehin sama lawan. Tapi, kita juga jangan ngeremehin lawan. Betul, siap. Kita main yang adil, kita main sebagai tim, dan yang paling penting, kita tunjukin sisi terbaik dari Palm University. Palm University pasti menang. Ayo, ingat ya, main yang adil, yang jujur, dan yang paling penting, gue minta kita main pakai hati. Dan kita main sebagai tim. Alright? Bisa? Semangat, come on. Palm University. Palm University, go! One, two, three, go! Go, Palm! Go, Palm! Go, Palm! Go, Palm! Alright, come on, let's go! Oke, Halo. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik. Pertama-tama gue ucapin sama kalian semua yang baru gabung, selamat datang di klub fotografi. Gue senang banget kalian udah mau menyempatin waktu kesini, oke? Hari ini gue bakal ngetes kemampuan fotografi kalian sampai mana. Ya, dan satu hal yang harus kalian ingat. Selama kamera itu di tangan kalian harus gunain itu pakai perasaan, mata, dan pikiran. Oke? Oke. Dan gue harap kalian mempersiapkan diri kalian dengan baik-baik. Oke? Siap. Pokoknya gue percaya deh sama kalian semua. Kalian tuh berbakat. Oh iya dong. Dan satu trik yang mau gue kasih tahu ke kalian semua. Sekarang kita lagi ada di pertandingan olahraga. Jadi kenapa? Karena objek kita itu nggak diam di suatu tempat. Dia selalu bergerak. Dan sebaiknya kalian pakai tele. Dan terus modenya itu dimasukin ke aktifin ke sport. Biar lebih enak pengambilannya. Pokoknya buat gimana gambar lo itu bakal menghipnotis orang-orang banyak gitu. Yuk, klub fotografi. Sukses! Yeay! Kenapa diem aja? Ayo dong, semangat! Ayo, Vina! Cepetan. Ya ampun, Dar. Lo kenapa sih kok narik-narik gue kayak gini? Buru-buru banget. Ya abisnya lo dari tadi lama banget. Ayo sekarang ikut gue ya. Bentar. Mau kemana, Dar? Ya ampun, Ras. Masa lo lupa sih? Hari ini kan Vino tanding. Masa iya lo nggak dukung? Udah mendingan sekarang kita ke lapangannya, kita dukung Vino. Oke? Yuk. Iya juga ya, gue lupa. Tapi masalahnya nih gue masih ada tugas Mapala lagi yang belum kelar. Ya ampun, Ras. Udah deh, kalau urusan Mapala nanti diurusin lagi, oke? Sekarang kita ke lapangan dulu, terus dukung Vino. Yaudah yuk. Yuk. Sebentar, Ras. Itu kegiatan draft untuk acara Mapala udah selesai apa belum? Aduh, gimana ya? Itu dia, sebenarnya emang belum selesai sih kerjaannya, cuma gue harus ke lapangan nih, gue mau dukung Vino, dia lagi tanding. Gue ngerti sih sama situasi dan kondisi lu. Cuman kan draft itu harus dikasih hari ini juga. Oh, Tom, kalau nggak, boleh nggak Laras pinjam laptop lo? Iya juga, bener juga. Bener kata Dara, gimana kalau gue pinjem aja laptop lo, nanti biar gue kerjain sambil gue nonton dukung Vino. Lo yakin bisa multitasking gitu? Insya Allah bisa deh, yang penting kan semuanya selesai, oke? Ya udah deh, gue pinjemin nih. Yaudah, makasih ya. Gue pasti akan usahain buat selesaiin semuanya. Oke, Ras. Yaudah yuk, Ras. Oke.
Ih, pokoknya gue gak mau tahu. Leon harus ganti cincinnya hari ini juga, yang sama kayak kemarin. Tapi Soy, sebenarnya Leon nggak salah-salah banget sih. Gak salah gimana maksud lo? Ya jelas salah lah, gimana sih lo? Aku juga salah, Soy. Harusnya aku ngejaga cincin itu dengan baik. Kenapa? Aku salah lagi ya? Ya, lo tuh bisa gak sih jadi cowok tuh yang keren dikit? Yang galak gitu? Gak melempem kayak gini? Maksud kamu gimana sih? Ya galakin dikit, yang tegas kek. Lo kalau kayak gini caranya gimana mau belain calon istri lo coba? Bisa bikin panik doang. Ngerti nggak? Astaga. Tell me banget sih jadi orang. Sini gue contohin. Soy, ngapain? Kok narik-narik tangan gue? Ah, berisik lo. Gue mau minta tolong. Minta tolong? Tolong apaan? Lo pura-pura godain gue. Godain lo? Iya. Lagian pura-pura doang kok. Mau nggak? Ya udah deh. Ya udah, godain gue sekarang. Soy, lu makin hari makin cantik, Soy. Oh, bisa aja Juno. Makasih ya. Soy, lu mau ke kantin gak bareng gue? Ya mau lah, masa nggak mau? Marah cepetan. Ini gimana ceritanya? Godanya kan bohongan. Terus buat apa aku marah? Ih, Reza. Mas bro, bisa udahan nggak pegang tangannya? Ah, sorry. Oke, udah. Bagus. Soy, gue cabut duluan ya. Ditungguin anak-anak soalnya. Thank you, Jun. Oke. Sekarang nggak ada yang berani lagi pegang tangan kamu sembarangan. Hahaha. Masih kurang galak, melempem. Buat apa harus galak-galak sih? Kalau bisa dengan cara yang baik-baik. Tahu ah. Kok salah mulu sih? Soalnya Vino! Hai Pala Batu. Vin, Kamu lihat ya, pacar kamu tersayang ini bakalan masukin poin yang paling banyak hari ini. jangan sombong deh Vin. Mulai deh kamu nih. Kok sombong sih? Ya enggak lah. Alvino Adijaya itu top scorer. Kamu lihat aja, ntar semua poin aku yang masukin. Iya. Pokoknya apapun yang kamu lakuin pasti akan aku dukung. Oh iya Vian, aku mau ngasih kamu sesuatu nih. Apaan tuh? Ini dia, super keju Malkis keju. Wow. Nih, kamu cobain ya. Nih. Malkis keju. Lebih enak dengan keju orange-nya. Dengan nutrisi yang terbaik dan terlengkap. Pala Batu, ntar inget ya. Pas aku main di sana, pas aku tanding, kamu teriakin nama aku yang paling kenceng. Alvino, pacarku. Males ah. Jadi kamu gak mau? Enggak, aku bercanda. Nggak lucu ah bercanda. Kamu cepet banget sih ngambeknya. Ya iyalah, kayak gitu tuh nggak lucu tau nggak? Iya. Ya udah, aku latihan dulu ya. Bye Pala Batu. Bye, Alvino Adijaya. Ih, jangan. Tangan kamu bekas megang bola basket. Ya udah sih. Tapi gue yakin sih, Ras. Vino pasti skornya banyak. Kalau kayak semangat banget sih, Dar. Iya dong, Ras. Kan pertandingan ini buat kampus kita ya, harus semangat dong. Oke, ya yang pasti gue juga pasti akan doain buat Palm FC supaya bisa menang kali ini. Amin.
Oh iya, Ras. Leon kemana ya? Hai Ras, hai Dar. Hai. Kayaknya Reza lagi dibetain Sonya deh. Zah, ayo Zah duduk, gabung. Iya, Dar. Kenapa mereka sekarang malah jadi deket banget sih? Gue benar-benar gak suka nih ngeliat mereka deket kayak gitu. Oh iya, sorry, gue baru inget deh. Kenapa, Dar? Jadi tadi gue sama Leon udah liat-liat cincin. Abis itu... Males deh. Biang masalah datang. Kita pindah aja yuk dari sini. Mau kemana, Soy? Di sini tuh spotnya udah paling bagus buat nonton tuh. Pas banget kan? Gue tunjukin yang lebih enak. Soy. Gua gak enak sama mereka. Leon, tapi aku gak enak sama Sonya. Udah biarin aja.